Salat merupakan amalan yang penting di dalam Islam karena salat adalah pembeda antara mukmin dengan kafir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas salati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jarak antara kesyirikan dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan, "Man lam yusalli fala dina lahu." Barang siapa yang tidak salat, maka dia tidak punya agama. Abdullah bin Syakik radhiyallahu rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in, beliau pernah mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Kata Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat adanya satu amalan yang ketika amalan itu ditinggalkan menjadikan pelakunya kufur kecuali amalan itu adalah salat. Salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Ketika salatnya baik, maka seorang telah sukses dan beruntung. Akan tapi ketika salatnya kurang, maka dia celaka dan merugi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah." Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalaulah salatnya baik, maka sungguh dia telah sukses dan selamat. Wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Ketika salatnya kurang, maka dia telah celaka dan merugi. Karena demikian pentingnya salat, sehingga seorang muslimah hendaknya dia belajar bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga salatnya benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fikih salat terbagi dalam beberapa bagian untuk memudahkan menganalisa ketika terjadi permasalahan. Ada syarat sah salat, ada rukun salat, ada wajib salat, ada sunnah salat, dan ada pembatal-pembatal salat. Dipecah sedemikian rupa agar seorang memahami ketika ini ditinggalkan maka apa konsekuensi yang harus dilakukan. Kemudian kita akan bahas yang pertama adalah syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat ada 6. Yang pertama adalah masuknya waktu salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat adalah satu kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu salat. Yang kedua adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Yang ketiga adalah sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk salat. Dalil tentang sucinya pakaian adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dalil tentang sucinya badan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighsil dakaraka wa tawadda." Bersihkanlah kemaluanmu dan berwudulah. Adapun dalil tentang sucinya tempat adalah kisah buang air kecilnya Arab Badui di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau merintahkan agar itu disiram dengan air.
Ini semua menunjukkan bahwa badannya harus suci, pakaiannya harus suci, dan tempat yang digunakan untuk salat pun harus suci. Kemudian yang keempat adalah menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah az-zinah di setiap engkau memasuki masjid. Yang dimaksud dengan az-zinah dalam ayat yang mulia ini adalah pakaian yang menutupi aurat. Ketika seorang akan sholat, ketika akan melaksanakan ibadah di masjid. Aurat laki-laki adalah antara lutut dengan pusarnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina surrati wa rukbati aurah." Antara pusar dengan lutut itu adalah aurat. Adapun untuk wanita, maka semua tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah." Wanita adalah aurat. Dan menurut jumhur ulama, dikecualikan dari keseluruhan itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian syarat yang kelima adalah menghadap kiblat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a, thumma istaqbilil kiblata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau hendak salat, maka berwudulah dengan sempurna, thumma istaqbilil kiblah. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat itu dirinci dalam dua perincian. Yang pertama, bagi orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung. Ketika seorang berada di Masjidil Haram, ketika seorang sedang umrah atau sedang haji. Sehingga dia bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka orang yang seperti ini, dia harus menghadapkan wajahnya dan tubuhnya ke arah Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Dan ini adalah keadaan kaum muslimin secara umum. Maka menghadap ke arah kiblat ini adalah dengan perkiraan. Artinya tidak harus persis ke arah Ka'bah di Baitullah. Perkiraan di sana adalah Baitullah, maka dia menghadap ke arah sana. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah." Apa yang ada di antara timur dengan barat itulah kiblat. Kalau kita sekarang yang ada di antara utara dengan selatan, maka itulah kiblat di arah barat itu. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, orang yang tinggal jauh dari Ka'bah, di belahan bumi manapun dia tinggal, pada waktu salat ia wajib menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Sedikit melenceng ke kanan dan ke kiri maka tidak menjadi masalah. Jadi tidak harus tepat ke arah Ka'bah, tapi yang penting arahnya ke sana, maka itu sudah sah salatnya. Kemudian yang keenam adalah niat. Sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itulah 6 syarat sah salat. Yang pertama adalah masuknya waktu, sucinya dari hadas besar dan hadas kecil, sucinya pakaian, badan dan tempat yang digunakan untuk salat, menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat yang keenam. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin catatan, silakan ditulis. Yang pertama, diperbolehkan salat dengan tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Tadi kita membahas bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat sahnya salat. Ada dua keadaan yang seorang muslimah diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat ketika salat. Yang pertama adalah ketika melakukan salat sunnah bagi seorang yang berada di atas kendaraannya. Dan ini adalah pendapat yang disebutkan oleh para ulama
bahwa diperbolehkan seorang yang berada di atas kendaraannya untuk menghadap ke arah dimanapun kendaraan itu melaju. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala rahilati qabila ay wajhi tawajjaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas kendaraannya dan beliau menghadap kemanapun kendaraan itu menghadap. Wa yutiru 'alaiha, dan beliau juga berwitir di atas kendaraan. Ghaira annahu la yusalli 'alaihal maktubah, dan beliau tidak melakukan salat wajib di atas kendaraan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat wajib di atas kendaraan? Karena ketika di atas kendaraan tidak menghadap ke arah kiblat, atau seandainya bisa menghadap maka menghadapnya kurang sempurna. Kemudian keadaan yang kedua yang memperbolehkan seorang tidak menghadap ke arah kiblat ketika salat adalah dalam keadaan takut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalaulah kalian dalam keadaan takut, maka salatlah sambil berjalan atau sedang berkendara. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalik." Kalaulah ketakutan itu semakin meningkat, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan. Maka salatlah dengan berdiri sambil berjalan atau di atas kendaraan. Mustaqbalil kiblata aw ghayra mustaqbaliha. Baik itu menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah yang selain kiblat. Inilah dua keadaan yang memperbolehkan seorang muslimah itu sholat dengan tidak menghadap kiblat, yaitu sholat sunnah di atas kendaraan, dan yang kedua ketika kondisi ketakutan. Kemudian poin yang kedua, kewajiban sholat tepat waktu lebih penting daripada kewajiban menghadap kiblat. Meskipun sholat tepat waktu itu syarat sahnya sholat, dan menghadap kiblat pun juga syarat sahnya sholat. Tapi ketika keduanya bertemu dan harus dimenangkan salah satunya, maka sholat tepat waktu lebih utama daripada kewajiban menghadap kiblat. Sehingga misalnya, ketika ada seorang yang telah melakukan sholat zuhur, kemudian dia safar naik kendaraan, dan dia tahu bahwa sesampainya dia di tujuan itu masuk waktu maghrib, maka dia harus melakukan sholat asarnya di atas kendaraan. Meskipun di atas kendaraan itu dia tidak bisa menghadap kiblat dengan sempurna, karena kewajiban sholat tepat waktu lebih utama daripada kewajiban menghadap kiblat, meskipun sama-sama syarat sah sholat. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang telah mencari arah kiblat, lalu ia sholat menghadap ke arah yang disangka sebagai arah kiblat, namun ternyata salah, maka sholatnya tidak wajib diulang. Misalnya ketika seorang itu berada di penginapan, di hotel misalnya, dan tidak ada keterangan arah kiblat, dia ikhtiar bahwa menyangka di sana arah kiblat misalnya, dan ternyata keesokan paginya dilihat itu bukan arah kiblat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Sebagaimana diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin." Suatu ketika kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan di malam yang sangat gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblata fasallaina. Maka kami ragu tentang arah kiblat dan kami salat di arah yang kami sangka itu adalah arah kiblat. Falamma tala'atis syamsu, ketika matahari telah terbit, idza nahnu sallaina ila ghairil kiblah, ternyata kami salat dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kalian berada, kalian menghadap, maka disitulah ada wajah Allah. Poin yang berikutnya adalah, hendaknya seorang yang ingin salat meniatkan dan menentukan
dengan hatinya salat yang hendak ia kerjakan. Misalnya salat subuh, salat zuhur, salat asar karena Allah, dan yang semisalnya atau salat sunnah, maka ada bersitan niat di dalam hatinya. Yang berikutnya, niat imam tidak harus sama dengan niat makmum. Orang yang melakukan salat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang salat wajib dan demikian sebaliknya. Jadi imam dan makmum niatnya tidak harus sama. Misalnya, ada seorang yang belum salat zuhur, dia datang ke masjid di imam yang sedang salat asar. Imamnya salat asar, makmumnya salat zuhur, maka ini diperbolehkan. Atau misalnya suami salat isya atau suami salat witir 2-1, dia berdiri di rakaat kedua, istrinya salat isya 4 rakaat sebagai makmum. Imamnya salat sunnah 2 rakaat kemudian ditambah 1, istrinya 4 rakaat. Jadi ketika suaminya salam, berdiri sama 1 lagi, istrinya menambah 2 rakaat lagi. Yang berikutnya, tidak diperbolehkan merubah niat ketika salat telah berlangsung, kecuali merubah niat dalam hal berjamaah. Jadi tidak boleh seorang, misalnya dia salat subuh, kemudian tiba-tiba dirubah salat sunnah fajar. Tidak diperbolehkan. Yang boleh hanyalah perubahan di dalam masalah berjamaah. Asalnya salat sendirian menjadi imam, atau menjadi imam, kemudian dia berubah menjadi makmum, dan semisalnya, maka dalam masalah ini diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bittu lailata inda khalati Maimunah." Suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal laili. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam itu untuk tahajud. Fasalla fakuntu an yasarihi. Beliau salat dan aku berdiri di sebelah kiri beliau. Fa'akhadha biyadayya fa'adarani an yamini. Kemudian beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Jadi salat di sebelah kirinya, kemudian diputar di sebelah kanannya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa perubahan niat ketika seorang salat yang asalnya sendirian menjadi berjamaah diperbolehkan. Rasulullah asal salat sendirian, kemudian masuklah Abdullah bin Abbas sebelah kirinya, kemudian diputar di sebelah kanannya. Rasulullah asalnya niat sendiri berubah menjadi imam, maka ini diperbolehkan. Yang berikutnya adalah apabila ada seorang yang salat dengan menggunakan baju curian, bagaimana hukumnya? Maka salatnya sah tetapi dia berdosa. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, seorang salat dengan mengenakan baju curian, maka mayoritas ulama mengatakan sah sebab larangan itu tidak berkaitan dengan salat, tetapi hanya tentang mencuri baju. Artinya salatnya sah, tetapi dia berdosa karena mencuri baju tadi. Kemudian kita masuk di rukun salat. Kalaulah tadi syarat sah salat adalah sesuatu yang harus ada di dalam salat, tetapi posisinya di luar salat, sebelum salat dilaksanakan, adapun rukun salat ini adalah sesuatu yang harus ada dalam salat, dan dia bagian dari ibadah salat itu sendiri. Rukun salat ada 16. Yang pertama adalah berdiri pada salat fardu bagi yang mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat-salat kalian dan salat wusta, salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ini merupakan dalil bahwa salat fardu itu harus dengan berdiri. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan kekhusyuan. Adapun untuk salat sunnah, maka boleh seorang melakukan salat dengan tidak berdiri, meskipun pahalanya berbeda dengan orang yang salat dengan berdiri. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati tahur wa tahrimuha takbir
wa tahliluha taslim. Kunci salat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah ruku' dan tumakninah di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian. Dan dalam ruku' itu perlu juga adanya tumakninah, tenang terlebih dahulu. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah i'tidal setelah ruku' dan tumakninah di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian bangunlah engkau dari ruku' hingga engkau tumakninah di dalam i'tidal itu, bangun setelah ruku' itu. Yang kedelapan dan kesembilan adalah sujud dan tumakninah di dalamnya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk sujud di 7 anggota sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin." Aku diperintahkan untuk sujud di 7 bagian atau 7 tulang. Al-jabhatu wa asyara biyadihi ala anfi. Yang pertama adalah dahi dan beliau berisyarat dengan ke arah hidungnya. Wal yadaini, kedua telapak tangan. Warijlaini ay ar-rukbataini, kedua lutut. Wa atrafi qadamaihi, dan ujung jari jemari kaki. Jadi sujud yang sempurna di 7 tulang. 1, 2, 3, 4, 5 lutut, 6, 7 telapak kaki. Itu sujudnya harus dengan tumakninah. Kemudian yang ke-10 dan yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud dan tumakninah di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah, itu bangkitlah engkau sampai engkau tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 dan ke-13 adalah duduk dan membaca tasyahud akhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'ada ahadukum fis salati falyakul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian duduk tasyahud akhir, maka bacalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat sampai akhirnya. Yang ke-14 adalah membaca salawat Nabi setelah tasyahud akhir. Sebagaimana salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca di tasyahud akhir, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Membaca ini adalah rukun salat. Kemudian yang ke-15 adalah mengucapkan salam, dan menurut jumhur ulama, salam yang rukun adalah salam yang pertama. Adapun salam kedua adalah hukumnya sunnah. Yang ke-16, tertib di semua rukun sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Kemudian ada beberapa poin catatan. Silakan ditulis akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah apabila seorang melakukan salat sambil duduk, hendaknya duduknya itu adalah duduk seperti tasyahud awal, yaitu duduk iftirash. Ini posisi duduk yang paling utama. Kalaulah dia tidak mampu, maka dia boleh duduk dengan bersila. Ini level yang kedua. Dan kalau tidak mampu lagi, maka yang ketiganya adalah boleh dengan kondisi apapun,
dan diusahakan tidak melonjorkan kaki ke arah kiblat kalau bisa. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah apabila seorang melakukan sholat sambil berbaring, maka dianjurkan melakukannya dengan berbaring ke arah kanan dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Karena demikianlah posisi tidur yang sunnah, yaitu tidur dengan berbaring ke sebelah kanan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Kalaulah engkau akan mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk salat. Tsumma taji ala shikkikil aiman. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuh yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan. Taib. Kalau kita contohkan ya, misalnya ini adalah seseorang, ini kepalanya, maka sana arah kiblat misalnya begitu, maka dia sholat sambil berbaring itu miring ke sebelah kanan seperti ini. Jadi wajahnya ke arah kiblat, sebelah kanannya berada di bawah. Ini yang pertama. Atau kalau tidak bisa maka posisinya begini. Ini kepalanya atas, maka dia seperti ini. Di sini ada bantalnya supaya wajah bisa menghadap ke arah kiblat. Seperti sangat diperlukan ketika seorang misalnya sedang sakit, sedang di rumah sakit, maka sholat sambil berbaring itu bisa diamalkan, bisa dilakukan. Tapi kemudian yang ketiga adalah ketika imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah dalam salat berjamaah di rakaat pertama dan kedua, maka makmum cukup diam tidak membaca Al-Fatihah. Cukup diam mendengarkan bacaan imam dan dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cenderung pendapat ini. Bila mengatakan, Syekh Albani mengatakan yang pokok dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Qur'an untuk kalian, fa ansitu lahu fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkan dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Maka kata Syekh Albani rahimahullahu taala, pendapat ini merupakan pendapatnya Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dengan mengkompromikan semua dalil sehingga menyimpulkan bahwa makmum wajib diam ketika imam menjaharkan bacaan dan makmum wajib membaca ketika imam membaca dengan sir, dengan pelan. Rakaat 1 dan 2 itu makmum mendengarkan, adapun rakaat 3, 4 dalam salat Isya misalnya, maka makmum membaca Al-Fatihah. Tapi sebaliknya ketika imam itu tidak menjaharkan bacaan, misalnya salat Isya rakaat keduanya lupa imamnya tidak dijaharkan, maka makmum harus membaca. Atau misalnya salat Maghrib di rakaat pertama imam sengaja tidak menjaharkan karena dia sedang sariawan misalnya, maka makmum harus membaca Al-Fatihah karena imam tidak membacakan untuk mereka. Yang berikutnya, bacaan tasyahud, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, diganti dengan Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa? Karena ucapan yang pertama, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ini dibaca ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, maka para sahabat mengucapkan Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Yang terakhir di poin catatan, salat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduk tasyahud akhirnya adalah duduk iftirash. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih Al-Bassam dalam kitabnya Taysirul Alam Syarah Umdatil Ahkam, beliau mengatakan bahwa Hanabilah, pengikutnya mazhab Hambali, berpendapat bahwa untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir pada salat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka
posisi duduknya adalah duduk iftirash. Sementara untuk tasyahud akhir pada sholat yang memiliki 2 tasyahud, maka duduknya dengan tawarruk. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, apabila sholat yang dilakukan itu hanya 2 rakaat, artinya tasyahudnya hanya 1, seperti sholat subuh, maka Rasulullah SAW duduknya duduk iftirash, yaitu seperti ketika duduk di antara 2 sujud. Sholat subuh, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat witir yang 3 rakaat sekaligus, maka semuanya yang tasyahudnya cuma 1, duduknya adalah duduk iftirash, itu duduk seperti tasyahud awal. Taib, sekarang kita sambung dengan wajib sholat. Kalaulah rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam sholat, dan dia berada di dalam ibadah sholat itu sendiri, ketika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Ketika ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka rakaat yang kurang rukunnya harus diganti. Ini untuk rukun sholat. Yang akan kita bahas ini adalah wajib sholat. Wajib sholat adalah sesuatu yang harus ada dalam sholat, yang ketika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal, tapi ketika ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Itu bedanya antara wajib dengan rukun. Kalau rukun diganti rakaatnya, tidak bisa sujud sahwi. Adapun ketika wajib salat, maka cukup dengan sujud sahwi. Wajib salat ada 4. Yang pertama adalah takbir intiqal, yaitu takbir yang mengiringi perubahan gerakan. Ketika seorang ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Takbir-takbir ini hukumnya wajib salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat, maka beliau bertakbir. Thumma yukabbiru hina yarka. Kemudian beliau bertakbir ketika akan ruku. Thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa. Beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit. Thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ini semua menunjukkan bahwa takbir intiqal itu wajib. Wajib salat. Kemudian yang kedua adalah membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraka'a, kemudian beliau ruku, faqala fi ruku'ihi, dan beliau baca ketika rukuknya subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Bacaan tasbih ketika ruku dan sujud adalah wajib salat. Dan ada beberapa riwayat lainnya yang bisa kita baca. Misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Atau membaca subhanadil jawarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ini semua adalah variasi bacaan ketika ruku dan sujud. Yang ketiga adalah membaca doa di antara 2 sujud. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi sedang duduk di antara 2 sujud, beliau membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, selamatkan aku dari mara bahaya, dan berilah aku rezeki. Yang keempat, yang terakhir adalah tasyahud awal dan duduk di dalamnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, Rasulullah yang menceritakan salatnya Rasulullah, idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Rasulullah kalau duduk tasyahud itu, tasyahud awal, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan meluruskan, menegakkan kaki kanannya, atau duduk iftirash. Inilah 4 wajib salat, yaitu takbir intiqal, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa di antara 2 sujud, dan tasyahud awal serta duduk di dalamnya. Kalaulah tasyahud akhir,
duduknya dan bacaannya, bahkan sholawatnya itu adalah rukun salat. Adapun tasyahud awal, maka duduk dan bacaannya adalah wajib salat.